Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim wa talam kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Hadirin rekan-rekan personel Polres Pelabuhan Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, lagi dan lagi marilah kita senantiasa memanjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita begitu banyak kemudahan-kemudahan, begitu banyak kasih sayang dan kebaikan terkait atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat-nikmat ini untuk bagaimana kita gunakan nikmat ini untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada kesempatan saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita waktu, masih berikan kita sehat, masih berikan kekuatan untuk bisa duduk dalam kegiatan pembinaan mental dan rohani, walaupun secara daring, secara virtual. Setidaknya ini juga menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata ulama, tanda cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba ini, kalau hambanya senantiasa disibukkan dalam perkara-perkara agama. Maka pada kesempatan saat ini saya akan mengajak kepada kita semua bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan tahun ini. Karena ulama kita katakan apabila kita ingin husuk dan mendapatkan pahala yang besar, tentunya kita harus mempersiapkan dulu untuk mendapatkannya itu. Sebagaimana saat ini kita sudah berada di akhir bulan Rajab. Insya Allah sebentar lagi kita akan berada di bulan Sa'ban. Nah, setelah Sa'ban insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan masih menghadirkan kita di bulan Ramadan tahun ini. Maka kita perlu mempersiapkan rekan-rekan sekalian agar betul-betul bulan Ramadan kita ini mendapatkan nilai yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jumpakan kita dengan bulan Ramadan ini satu bukti bahwa kecintaan Allah kepada kita bisa dihadirkan di bulan Ramadan. Ini bukan persoalan kemauan kita hadir di bulan Ramadan, tetapi ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini juga merupakan taufik yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Rekan-rekan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saya bersama dengan bapak-bapak sekalian mungkin tidak pernah mendengar dan tidak pernah ada yang menyampaikan kepada kita sebagaimana para sahabat dulu mereka sering mendapatkan kabar dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya nama-nama sahabat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sekarang ini mungkin kita tidak pernah tahu apakah nama kita ini juga biasa disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ulama katakan Bapak sekalian dimuliakan Allah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan atau buatkan kita ini suasana, dihadirkan kita di dalam Ramadan, kemudian di dalam Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam kecintaan kita kepada Ramadan, kita punya harapan besar. Jangan-jangan nama kita sudah disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Dia mencintai seseorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut nama hambanya ini di depan para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada seseorang, Allah panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai fulan bin fulan. Aku mencintai fulan bin fulan. Begitu Pak disebutkan di dalam hadis. Maka malaikat Jibril alaihissalam pun datang memberitahu ke seluruh malaikat bahwa fulan bin fulan
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa fulan bin fulan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh malaikat, Pak, ini pun mensuasanai orang ini supaya orang ini berbuat amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, Pak, berbeda dengan orang yang tidak mendapatkan cinta. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala ya hadirkan juga dia di bulan Ramadan. Ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ya kesungguhan dan kesenangan hatinya berjumpa dengan Ramadan, dan salah satu bukti ya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, senangnya orang ini kepada Ramadan, dia punya kualitas dan kuantitas dengan Al-Qur'an itu lebih daripada bulan-bulan yang lain. Tandanya orang itu senang bertemu dengan Ramadan. Rekan-rekan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sekarang ya kita ini mau jujur dengan hati kita. Ya bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan ya tahun kemarin, ya. Kalau di antara kita ini ya di tahun kemarin ya bisa menghatamkan Al-Qur'an ya 1 kali di bulan Ramadan, ini juga sangat luar biasa. Ya, apalagi ya mungkin kita menghatamkan Al-Qur'an setiap 10 hari di bulan Ramadan, sehingga kita bisa hatam Al-Qur'an 3 kali di bulan Ramadan. Ini sungguh ya luar biasa ya, Masya Allah ya, kita bisa ya menghatamkan Al-Qur'an ya sampai 3 kali di bulan Ramadan. Atau jangan-jangan Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, ketika kita datang Ramadan ya di bulan tahun kemarin, ya kita hanya sekedar buka-buka saja Al-Qur'an sambil lalu saja. Yang mana mau dibaca, ya dibaca. Tidak ada sama sekali keinginan untuk menghatamkannya. Padahal rekan-rekan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala sebut dulu Al-Qur'an, baru Allah sebutkan perintah puasa. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Sahrul Ramadanal ladzi unsila fihil Qur'an." Allah Subhanahu wa taala sebut dulu Ramadan dengan Al-Qur'an. Nanti ayat di bawahnya baru Allah mengatakan ya, "Faman sahida minkum ya zahru falyasuf." Ya, siapa yang mendapatkan Ramadan, berpuasalah kalian. Ya, dan di awal lagi Allah ceritakan Ramadan, baru Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Al-Qur'an. Rekan-rekan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya masih ada ya waktu 1 bulan ini ya sebelum datangnya Ramadan, ya sebelum datang, untuk kita rubah lagi ya niat-niat kita ini untuk mempersiapkan diri kita yang insya Allah di Ramadan tahun ini kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jangan sekedar baca itu Al-Qur'an saja sambil lalu. Kita niatkan, Pak, kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk bisa menghatamkan Al-Qur'an ya selama bulan Ramadan. Biar apa, Pak? Ya, biar apa, Pak, kita pasang ini niat? Biar kita punya kesungguhan untuk jadikan Ramadan tahun ini kualitas dan kuantitas kita di dalam ibadah meningkat, dan interaksi kita dengan Al-Qur'an ya lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kemarin Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang bapak-bapak ya bilang begini, bagaimana caranya ini Pak Kapolres? Ya, saya ini baca Quran terbata-bata, ya tidak lancar baca Quran. Maka saya bilang, ya Pak, tabe sekali Pak, ya mohon maaf sekali Kak Pak, ya itu alasan ya tidak bisa diterima. Terus bagaimana itu Pak Kapolres? Ya, itu alasan sudah tidak bisa diterima Pak. Ya, ini bukan Ramadan yang pertama, tapi ini adalah Ramadan yang ke-40. Ya, dan kita bukan orang baru yang datang di bulan Ramadan. Kita ini adalah alumnus bulan Ramadan. Ya. Tapi kenapa perhatian kita Al-Qur'an tidak juga meningkat? Ya, kenapa Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita untuk mendekatkan diri ya tidak juga meningkat? Ya, kata ulama, ya ulama katakan kalau betul-betul hati kita ini bersih, maka kita tidak akan pernah puas membaca Al-Qur'an. Ya, karena ada satu sifat di dalam Al-Qur'an, kata ulama, ya, yang kalau dibaca dan orang yang punya hati betul cinta kepada Al-Qur'an,
makin dia baca satu ayat, maka akan terdorong keinginannya untuk membaca ayat-ayat yang lain. Ya, makin dia baca satu ayat, maka akan terdorong keinginannya untuk baca ayat yang kedua. Terdorong keinginannya lagi untuk baca ayat yang ketiga. Terdorong lagi untuk baca ayat yang keempat. Tapi kalau orang, Pak, ya, tidak ada kecintaannya, ya, tidak ada kecintaannya dengan Al-Qur'an, maka dia baca juga Al-Qur'an. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat, tiba-tiba Al-Qur'annya jatuh. Ketiduran ki. Tindroy. Nah, inilah, Pak, ya. Jangan-jangan memang ya di dalam Ramadan, ya, kualitas tidur kita tuh lebih bagus daripada kualitas kita dengan Al-Qur'an, ya. Ada juga yang bilang begitu, Pak. Dia bilang begini, ya. Memang tong di Pak Kapolres, ya, kalau suasana puasa begini enak sekali tidur. Gitu. Nah, begitu dia bilang, ya, enak sekali tidur kalau bulan puasa. Ya, nanti kalau capek tidur baru cari Al-Qur'an. Ya, kalau capek baca Al-Qur'an terus ketiduran, nah itu tidur tak, ya, ada nilai di sisi Allah, ada nilai ibadah. Ya, tapi karena tidurnya itu ya persiapan untuk beramal. Tapi kalau capek tidur, kemudian kita terus ya cari Al-Qur'an, ya apanya kira-kira yang mau dinilai? Ya, rekan-rekan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat sekalian, kata ulama, kalau kita ini, Pak, sedikit hafalan Quran tak, terus dengan apa? Ya, dengan apa kita ingin bersenang-senang dengan Allah? Ya, di dalam salat apa yang kita mau pakai? Berdua-duaan dengan Allah di dalam sholat. Kalau kita tidak punya hafalan Quran, dan ya sudah berapa lama kita ini bergaul dengan Al-Quran, ya, masa 10 lembar saja tidak bisa kita hafal, ya. Karena satu juz itu, Pak, kalau 30 juz 30, ya, kalau dihitung lembarannya ya kurang lebih ada 10 lembar. Dan juga diceritakan, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, diceritakan juga, ya, oleh Allah di dalam Quran berisi tentang janji-janji dan kepastian yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai sebab kebahagiaan pasti akan membahagiakan. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai tempat penderitaan pasti akan menjadi sebab penderitaan bagi kita. Tapi Al-Quran ini, Pak, diberi persyaratan oleh Allah. Di awal kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah kaitkan persyaratannya, ya, supaya kita ini tergerak untuk mengamalkan Al-Qur'an. Maka memang kita harus mempunyai sifat takwa dulu. Makanya Ramadan ini tujuannya membentuk itu sifat takwa. Ya, dengan sifat takwa ini, ya, itulah kita ingin membawa diri kita ini dalam Al-Qur'an. Karena tanpa ketakwaan orang tidak akan punya keagungan dengan Al-Qur'an. Jadi ibarat kata, Pak, tidak ada nilainya perintah di dalam, ya, tidak ada nilainya perintah kalau orang tidak tahu siapa yang kasih perintah, ya. Seperti dalam kepolisian juga, Pak. Ya, di dalam kepolisian juga dikenal seperti itu. Kalau ada satu perwira, ya, di Polres Pelabuhan misalnya, ketemu dengan seorang Kapolsek, ya, dia tahu, ya, itu seorang Kapolsek itu, ya, kemudian dipanggil, sini Ki dulu, tolong Kak dulu ini ada sedikit yang saya mau suruh kerjakan, Ki. Ya, belum sempat itu perwira kerjakan, tiba-tiba dia ketemu dengan Kapolres. Ya, tiba-tiba Kapolres panggil, Ki. Pak, sini Ki dulu. Ya, tidak mungkin ini, apalagi perwira ini tidak datangin Kapolres. Siap komandan, kenapa komandan? Dari mana kau tadi? Ketemu Kapolsek komandan. Oh iya, sini dulu. Ada saya suruhkan kau dulu ini. Nah, saya minta kau kerjakan dulu ini. Tidak mungkin, Pak, ini seorang perwira, ya. Nyampaikan kepada Kapolresnya, mohon izin dulu Pak Kapolres, saya kerjakan dulu punyanya Kapolsek, itu tidak mungkin. Ya, pasti dia kerjakan dulu punya Kapolres. Ya, begitu dia berlari dari Kapolres, tiba-tiba ketemu dengan Kapolda. Ya, Kapolda panggil lagi. Sini Ki dulu Pak. Ya, ada saya mau serukan Ki. Ya, tidak mungkin juga ini perwira katakan, tungguin dulu Pak Kapolda, saya kerjakan dulu punyanya Pak Kapolres baru saya kerjakan punyata. Pasti tidak mungkin. Karena kenapa, Pak? Karena satu orang polisi itu tahu, ya, bagaimana kedudukan dan kekuasaan yang memberi perintah. Jadi dia tahu siapa yang harus didahulukan dan siapa yang harus dibelakangkan. Maka rekan-rekan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kehidupan manusia ini tinggal sedikit lagi.
ya di dunia ini, ya dunia ini akan hancur. Sedikit lagi kehidupan kita ini akan selesai. Bintang, bulan, matahari, semua akan bertabrakan. Tidak akan ada lagi tersisa dari kehidupan ini. Ya, tidak akan ada lagi. Ya, kecuali cerita dan setiap kita ini sebentar lagi akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ya semua ini kita masih lalai dengan semua urusan agama? Ya. Maka Bapak sekalian, kapan lagi Pak? Kapan lagi kita mau ada Allah berikan kita waktu untuk betul-betul kita tobati. Kehidupan yang telah lalu, ya kita perbaiki hari-hari terus kita yang masih tersisa ini. Semoga dengan kesungguhan kita untuk mempersiapkan datangnya Ramadan ini makin menyemangati kita, ya menyemangati kita untuk meraih dekatkan diri kepada Al-Qur'an. Dan Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah ini kita jadikan diri kita ini sebagai sahabat Al-Qur'an. Kalau mungkin kita bukan di kalangan penghafal Pak, maka jangan sampai kita bukan di kalangan pembaca. Karena orang yang membaca pun ada jaminan yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Iqra' bil Qur'an, kata Allah, kata Nabi SAW. Bacalah itu Al-Qur'an, karena dia akan datang memberikan syafaat bagi yang menjadi sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini betul-betul ya menjadi petunjuk, ya kehidupan kita, sehingga menjadi penolong kita di atas kehidupan kita di atas dunia ini dan juga setelah kehidupan dunia ini. Dan semoga Allah tidak jadikan Al-Qur'an sebagai puncak untuk memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya ceramah singkat ini ya bisa memberikan kesemangatan buat kita untuk mempersiapkan bulan Ramadan, dan kita jadikan bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan ibadah kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.